Ke rumah teman pakai sepeda. Cakep, Pulangnya ketika hujan. cakep, Selamat jumpa Bapak Ibu semua. cakep. Ucapkan salam untuk sekalian. Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Semangat ya Bu. Semangat. Senang loh saya jumpa dengan latihan virtual Pokel yang saya lihat tadi 1998. 1998. Ya, 2 hari lagi 2000. Saya masih ingat waktu tahun 2000 akhir ya, akhir 2020 kalau nggak salah itu dimulai eh, baru dua virtualnya Di sana yang Bangka Belitung, Pokel, saya kira yang kemudian Banten. diikuti dengan kolaborasi. Yang Di sanalah saya Elang. melihat teman-teman Bepers di tempat lain berlatih untuk virtual. Saya sebelumnya di Pangkal Pinang, jumpa itu Ibu Yuge, jumpa Bu Yuge, Bu Endang juga. Di sana kita satu pelatihnya cuma satu waktu itu Pak Sarjulianto. Dengan ikutnya Pokel kita bisa melihat cara berlatih dari teman-teman di seluruh Indonesia lah, mewakili beberapa. Dalam kesempatan ini saya akan kesempatan singkat untuk refresh. Saya coba untuk mengingatkan kembali ya, terutama diri saya sendiri tentang panduan aba-aba. Yang kalau kita di bukunya, yaitu di buku The SNN Implementation of Bioenergy Power, halaman 52 ya, sampai 68 itu tentang panduan aba-aba dari almarhum Bapak Hari Jauri Angga. Dalam perkembangan latihan ini tentunya banyak terjadi perubahan mengikuti perkembangan ya, mulai karena makin banyak yang bergabung dari berbagai macam latar belakang, kemudian pendidikan, kemudian usia, dan profesi dan sebagainya, tentunya memperkaya ya, dan BNG Power ini berubah. Yang dulunya lambangnya saja itu segitiga ya, sekarang menjadi Badan Hukum KBI, dimarahkan tahun 2021 kalau jadi terjadilah perubahan. Begitu juga dengan aba-aba. Dulunya masih ingat saya, eh, gesek perut, ada yang mengatakan gosok perut kalau di Pangkal Pinang itu. Kemudian ada gerakan tunduk, nggak sampai ke bawah. Kemudian ada melenting, dan masih ingat melenting. Dan banyak lagi kalau kita ingat itu. Kemudian tahun 2022, harusnya Fornasnya 2021, dikeluarkanlah pedoman. Pedomannya kemudian masih pedoman yang lama ya. Masih yang lama. Kemudian yang terbaru itu 2023, bulan Juni yang ke-11 itu waktu Fornas Cimahi. Kemudian ada lagi yang terbaru ya, waktu Fornas di NTB. Intinya kita menggali lagi, menyeragamkan gerakan kita dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena misalnya tangan kaku, tangan lentur di atas kepala. Nah, bukan di atas sampai kayak gitu itu dinilainya. Begitu juga dengan kalimat dagu. Padahal bukan di dagu, tapi sasarannya tenggorokan. Hidung, sebenarnya di cakra akna ya, di antara alis dan sebagainya. Jadi ada dua istilah di sini, ada pemandu, kemudian ada pelatih. Pemandu sependek pengetahuan saya itu untuk menyeragamkan gerakan. Jadi tanpa tanpa kita melihat pun kita sebenarnya tahu posisi gerakan tersebut, gitu sih kira-kiranya agar seragam. Jadi kita
akan melakukan dua unsur ya, olah napas, napas segitiga dengan napas diafragma, dengan tarik, menahan dan buang. Kemudian dengan gerakan menempatkan unsur-unsur itu di eh, tempatnya, di simpul-simpul energi. Dengan demikian kadang-kadang kalau kita berdiri, kita tidak melihat, apalagi kalau gerakan berdiri dinamis ya, kita balik menyamping, balik lagi kita melihat, diharapkan dengan aba-aba itu agar seragam, minimal sekali seragamnya eh, dalam hal tarik, tahan, dan buang napas. Kalau ada perbedaan dalam gerakan itu dikit. Kemudian gerakan itu diharapkan juga tadi disebutkan eh, kalau di Pangkal Pinang saya ingat lagi itu disebut PLN ya. P itu untuk pelan. Pelan itu betul-betul kita hayati. Kemudian pelan itu lembut kayak menari lah gitu kira-kira lembutnya. Yang bertenaga itu cuma dua hal, tangan kaku ke depan dan saat membuang napas. Kemudian M itu harusnya mengalir ya, M, tapi kami namakan M mengalir. M itu ngalir artinya antara satu gerakan dengan gerakan lainnya itu menyatu agar tidak ada jeda atau di BP dinamakan terminal. Terminal itu berhenti sejenak atau pada saat aba-aba. Jadi aba-abanya belum selesai, kita udah ini aba-aba. Jadi antar seri pun begitu. Begitu juga antar pemandu. Jadi saya dengar sepintas, jadi nanti tidak ada atur napas ya, karena mau mau mengalirnya sama. Jadi pada saat gerakan ketiga buang ke atas, pemandu kedua langsung dengan tarik napasnya. Gitu kira-kira ya Bu Dini tadi ya. Kebetulan agak telat kalau saya yang dengar sebagian. Dengan demikian gerakan kita itu lebih terpadu. Jadi banyak hal-hal yang baru ya dalam aba-aba. Misalnya gesek kita itu sebenarnya karena itu sambil eh, menarik dan membuang napas. Kalau bicara itu kita bisa menahan sambil bicara. Keluar udara tidak keluar. Pernah satu kali saya bilang gitu, Pak, kalau saya ini bicara itu ada keluar udara gitu. Itu bukan udara yang kita tahan di perut, tapi pergerakan di pita suara kita gitu. Ya, suara. Yang nggak bisa itu adalah pada saat tarik nafas sambil bicara. Nah itu nggak bisa. Jadi dengan memandu itu sebaiknya kalau saya sih memandunya sebenarnya ya kalau boleh memilih saya ingin jadi peserta gitu. Jadi maksimal tarik, tahan dan buang nafas. Tapi karena ada tugas sebagai pemandu, kita usahakan pemanduan itu pendek saja, tarik. Nah, pendek kalau tarik, jadi agak lama kita nggak bisa menarik napasnya. Kemudian untuk gerakan pertama, dulu ya waktu pertama itu gerakannya berapa detik aja. Sekarang mudah diukur oleh lembaga dari Pak Spredi ya, grup kita, itu nggak nyampe 4 detik. Jadi karena kita lihat ada yang terkenal itu adalah teori 478, 4 tarik napas, 7 untuk nahan, 8 untuk buang, untuk membuat relaksasi. Nah, kita mencoba nih mengukur yang rupanya nggak nyampe 4 ya, rekan ke satu. Karena tidak sampai 4 detik, biarpun nggak dilambatkan, makanya pas tarik dulunya. Tapi kalau sekarang di ini kan nih pada saat membuang napas. Gitu. Kemudian gesek puting. Kalau kalimatnya belum diulang ya, mungkin nanti ada petunjuk lain. Kalimatnya itu memang masih gesek puting. Biarpun karena suatu budaya atau agama ya kita hilangkan. Ada yang menggunakan gesek dada, ada yang bilang gesek saja. Tapi kalimatnya dinamis ya ini mungkin karena belum berubah. Kemudian buang.
buangnya dengan penuh tenaga ya, kemudian menyatu ke tangan dengan mata ditutup. Begitu juga dengan setelah itu langsung kita gerakan tunduk jauh misalnya. Dua itu langsung kita sebut satu dua sambil ini. Jadi tidak ada berhenti baru kita menyiapkan satu dua. Jadi kalau untuk ngalirnya satu duanya langsung tunduk jauh. Dulu tunduk saja. Ini untuk melenting ya tulang punggung kita di bawah sama di atas melentingnya sambil menjawil kening. Kemudian baru gesek perut kembali ke gerakan satu. Begitu juga setelah buang pada satu tiga kita udah langsung nih satu tiga. Jadi pada saat berhenti kita langsung memulai lagi. Memulai. Nah ini tarik, tarik, tarik. Kemudian tangan kaku depan sebaiknya kita masih menarik napas nih. Baru posisi sinilah baru kita tangan kaku ke depan agar maksimal udara yang kita tarik karena kita tidak bisa bicara sambil menarik napas. Beda sama buang. Baru ini kita tahan. Tangan lentur ke atas ya, kepala, kemudian perut, sebenarnya satu jari atau dua jari di bawah perut untuk menstimulasi cakra di bawah perut. Kemudian hidung itu datar dari sini, kemudian tarik lagi perut, kemudian dagu. Biarpun disebut dagu, sebenarnya sasaran kita adalah tenggorokan. Kemudian kembali lagi ke gerakan satu, sampai buang ke atas. Begitu juga gerakan penutup. Kita tarik sampai ini menyatu, kemudian buang. Buangnya ini aja. Kalau kita mau menggesek, sebaiknya kita ulang lagi. Gerakannya cuma begitu. Itu saja refresh singkat dari saya. Saya tutup dengan pantun lagi ya. Burung dara, burung cendrawasih, banyaknya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.